Bajri mau nampak wajah mana nih Umar Bajri nih? Silakan Umar Bajri. Halo, selamat malam, Pak Paul. Apa Selamat kabar? malam. Ya, Pak Umar, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, ini saya nggak apa-apa ya ngasih paradigma yang berbeda, pandangan. Ya, kita sebagai sesama anak bangsa lah ya. Ya, maksud saya kita ambil pelajaran lah dari Pak MKC ini. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih bisa saling menghargai dan menghormati. Dan jangan lagi lah kita saling menghujat. Kan seperti yang dulu-dulu lah, sebelum ada YouTube, kita hidup damai berdampingan. Apalagi, ya mohon maaf lah, kalau kasusnya Pak MKC kan yang paling utama gara-gara dia menjelek-jelekan kitab kuningnya NU. Sementara kita tahu lah NU kan, mereka ormas terdepan lah yang menjaga kekristenan kan, seperti dia menjaga gereja dan lain-lain. Dan banyak sekali lah kontribusi NU terhadap NKRI. Maksud saya, sudahlah yang sudah kita ambil pelajaran. Kedepannya kita nggak usah lagi saling menista. Dan yang kedua, saya ingin mengingatkan untuk donasi ini, apakah untuk apa nih Pak Paul? Apa untuk menyuap atau gimana? Karena kalau kita lihat kasusnya, ya maaf ini seperti yang Saiful Jamil atau apa itu kan malah semakin parah. Karena kalau saya lihat ini kan sudah menjadi beritanya di mana gitu, sudah menjadi berita nasional. Dan saya pun yakin ajaran Kristus pasti mengharamkan kasih. Ya, kalau untuk 1 miliar buat apa saya nggak ngerti ya kan, bukan saya yang ngurusin juga kan. Dan kita kan di sini juga menghentikan pengimbuan donasi. Jadi harus tanya sama lawyernya tuh buat apa tuh. Makanya saya kasih judul 1 miliar untuk bebasan KC. Ya tadi di awal saya sudah bilang nggak akan mungkin bisa. Mau 2 miliar juga nggak akan bisa. Ya, jadi bukan tanyanya ke saya, tanyanya jangan ke saya. Kalau tanya 1 miliar buat apa? Tanyanya sama yang ngumpulin 1 miliar itu ya, bukan ke saya. Nah, namun kalau ditanya apakah MKC menista agama Islam? Kalau menurut Undang-Undang Indonesia, MKC termasuk menista. Tetapi Yahya Waloni, Abdul Somad, Irina Handono, ya, almarhum Moko Ginta, Mualaf Center, Taimana itu juga harus ditangkap, harus dipenjara. Jadi bukan cuma Kengpas, bahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus dipenjara itu, karena Muhammad juga menista agama Kristen. Begitu. Nah kalau ditanya sebelum ada era YouTube, kita berdampingan. Gantian boleh nggak? Jangan ngomong dulu. Iya, tadi kan kamu ngomong saya diam. Kamu sudah selesai, saya ngomong gantian. Nah. Jadi, apakah sebelum era YouTube kita berdamaian? Saya yakin kamu tinggalnya di planet Nibiru, bukan di Indonesia. Kalau kamu tinggal di bumi, di bumi, ya di planet bumi, dan kamu tinggal di negara Indonesia, seluruh dunia juga sudah tahu kalau Indonesia itu adalah jalur oranye. Artinya memang ada persekusi terhadap orang Kristen ya di Indonesia dan terhadap minoritas. Dan tidak ada namanya hidup berdampingan damai. Ya, ada 1.000 masjid, ada 1.000 gereja dibakar, paling banyak justru di zamannya Jokowi 200 gereja dibakar. Zamannya Menteri Agama ini sudah ada 4 gereja ditutup. Zamannya Gus Yakut yang katanya paling moderat, itu 4 gereja ditutup. Ya, GKI Yasmin tidak akan dibuka kalau saya nggak teriak sekeras-kerasnya begini. Baru saya teriak kemarin, saya viral, ya kan, baru GKI Yasmin dibuka. Karena saya kan tuntutannya salah satu adalah buka GKI Yasmin, ya kan. Nah, tapi yang satunya HKBP Philadelphia belum dibuka. Jadi kalau kamu bilang berdampingan damai, ya kalau kita diam-diam damai, begitu kita teriak jadi nggak damai. Ya itulah damai menurut versinya Islam. Nah, kalau NU adalah penjaga Nusantara, tahun 65 itu 3 juta orang yang diduga PKI dibantai sama orang NU loh.
Nah, jadi saya kira kamu hidupnya, entah kamu hidup di mana itu saya nggak ngerti. Begitu ya. Tapi penista agama yang paling luar biasa itu adalah Muhammad. Ya. Karena dia mencampuri agama Kristen yang bukan urusannya dia. Itu loh. Dalam Undang-Undang Penistaan Agama tahun pasal 156A, kamu tuh nggak boleh menafsirkan kitab sucinya orang lain. Dan Muhammad itu mau campur-campur masalah Yesus. Dia orang Kristen apa bukan? Pendeta atau bukan? Dia sekolah teologi di mana? Sehingga dia berani campurin urusannya orang Kristen dan orang Yahudi. Itu penistaan agama. Kalau dia bilang bahwa Yesus tidak disalib dan Yesus bukan Tuhan, itu udah penistaan besar itu. Nah, itulah sumber penistaannya itu dari situ, dari Muhammad itulah biang keroknya yang biadab itu. Gitu ya. Oke, Nah, saya kalau masuk Muhammad ya. KC, kalau Muhammad KC di penjara, itu wajar. Itu memang melanggar pasal 156, karena dia menafsirkan kitab suci yang bukan miliknya dia lagi, karena dia sudah Kristen. Tetapi harusnya si Muhammad Abdul Somad, Irena Handono, ya harus di penjara. Itu yang benar begitu. Ya. Dan CS-nya tadi ya, Mualaf Center, itu semua harus di penjara semua. Ya, kalau nggak di penjara itu namanya biadab. Saya itu masukkan ya. Itu ya. Oke, saya masukkan ya. Iya, oke ya. Gini Pak, kalau mengenai yang tadi Bapak bilang, saya nggak mau terserahlah Bapak bilang apa ya. Jadi mengenai ajaran Islam kan termasuk agama besar yang diakui di Indonesia. Jadi kita sudah final, sudah nggak debat lagi lah mengenai itu. Founding father kita sudah meletakkan dasar-dasar Pancasila bahwa Islam itu agama yang diakui. Dan yang kedua, lalu agama lain nggak diakui? Misalkan Islam itu semua ada 5 agama besar yang diakui kan? Berarti agama cuma 5 saja yang diakui berarti? Di zaman Gus Dur ada lagi yang ke-6 yaitu Konghucu kan? Jadi maksud 5 apa 6? Di sini kita sudah selesai. Loh, nah jadi 5 apa 6 nih? Zaman Gus Dur 5. Iya. Sekarang 6. Kalau mau 7 boleh nggak? Jadi setelah itu. Kalau mau bikin 7 boleh nggak? Ya silakan. Kalau mau 8 boleh nggak? 10, 100 boleh nggak? Ada syarat-syaratnya. Nah, enggak, kan ditanya bukan masalah syarat. Syaratnya yang menentukan siapa? Nah, itu tadi. Siapa syaratnya menentukan siapa? Ya, kita kan bukan DPR. Terus yang kedua, ini Mas, kalau berarti maksudnya kamu agama itu yang menentukan DPR, begitu? Agama yang menentukan DPR. Kebenaran itu ditentukan oleh DPR, begitu maksudnya? Artinya payung hukumnya itu kan ada syaratnya. Yang pertama misalkan Anda mau mendirikan gereja di satu wilayah, umatnya cuma 10 orang, ya kan itu nggak dapat pengakuan, itu sangat wajar. Karena itu ada syarat-syarat mendirikan rumah ibadah seperti di mana di Jerman ya. Di Jerman nggak bisa sembarangan mendirikan masjid kan, karena jumlahnya berapa, komunitasnya berapa, itu wajar lah. Pasti kita tertekan dengan aturan-aturan dari mayoritas, tapi kan kita saling menghargai. Dan dari dulu kalau misalkan Islam jahat, pasti sudah terjadi seperti di Myanmar, seperti Rohingya dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita selama ini hidup damai kok, berdampingan. Teman-teman saya Cina, Kristen, segala macam, dari dulu nggak ada ribut-ribut bikin. Maksud saya Pak MKC ini sebenarnya duri dalam kekristenan, karena dia dari dulu selalu memprovokasi orang untuk ribut. Dia selalu membahas ayat-ayat kitab orang, menjelek-jelekan Nabi Muhammad seperti ini, seperti itu. Nanti akhirnya orang terpancing untuk menjelek-jelekan Yesus atau Isa Al-Masih. Maksud saya, dan yang kedua ini donasi dari Pak Saifuddin Ibrahim, dari Pak Manubulu dan Pak Joseph. Ini saya juga terus terang agak lucu ya, karena ini terang-terangan donasi 1 miliar, ini berarti terang-terangan suap. Dan di sini kita sementara tahu berapa biaya untuk sidang dan lain-lain, hanya berapa? Berapa? Kalau untuk sidang berapa biayanya? Kamu tahu berapa? Iya, nggak sampai 1 miliar lah, paling jutaan. Oh, aja. Jangan dong. Kamu katanya tahu mau buka-bukaan berapa, biaya untuk sidang berapa. Kalau kamu tahu bilang dong berapa. Ya itu murah aja lah, itu gampang, kamu bisa Google. Jangan dong, jangan googling dong. Kamu kalau mau fitnah orang, kamu di sini harus ngomong yang jelas. Kalau enggak berarti kamu fitnah kayak yang lain. Ya, jangan dong. 1 miliar ini kayak gini loh. Artinya ajaran Kristen kan melarang suap. Kenapa kok terang-terangan donasi uang? Ini disaksikan oleh jutaan orang kan. Nantinya apakah mengumpulkan donasi itu berarti suap? Berarti kamu fitnah dong. Kamu fitnah siapa bilang Saifuddin mau suap?
Saya lihat video Pak Paul bukan kali ini aja kan. Dari kemarin saya Nah, lihat iya yang mana? Jadi yang suap itu yang mana? Yang katakan saya suap juga yang mana? negara ini semua kayak gini seperti ini. Nah, iya, sekarang mana yang suap, yang bilang suapnya itu yang mana? Kamu harus buktikan Indonesia dong. ini apa-apa pakai duit. Kalau ngomong itu harus Mereka pakai harus bukti jadi di sini. Berarti kamu, nah itulah orang Islam. Kalau orang dijadikan tolol kayak kamu sama itu. Nggak bisa bukti, cuman ngomong doang. Coba dilihat. Terus sekarang saya tanya, sekarang kamu tadi bilang kita tak sama-sama tahu biaya sidang berapa. Sekarang saya sama kamu, biaya sidang berapa? Biaya sidang itu berapa? Sekarang saya tanya kamu, biaya sidang itu berapa? Kamu aja nggak tahu kok biaya sidang berapa kok. Apakah menghalalkan suap? Loh, haram. Suap itu haram. Tidak boleh di dalam Alkitab Kristen. Tidak boleh suap. Ah, itu pinter jawabannya. Loh, Kenapa memang nggak boleh kok. Nggak suap? boleh suap. Kita tidak boleh suap. Dan kita harus memperjuangkan cara kebenaran dengan cara yang benar. Itu sudah saya statementkan. Lu salahnya di mana? Nah, kemarin yang bilang orang-orang sebelah, orang-orang Islam menggalang 1,2 M. Ayo kita jangan kalah. Kita juga galang 1 miliar. Nggak ada, saya bilang begitu. Kamu fitnah saya, kamu kata siapa? Saya lihat. Saya kasih kamu 1 miliar kalau saya udah bilang begitu. Saya kasih 1 miliar, kamu setel videonya, sekarang saya tunggu, kamu cari videonya. Saya kasih 1 miliarnya buat kamu. Kamu ini seorang Islam kayak macam Muhammad, suka fitnah kamu. Kalau ngomong sama saya ini jangan fitnah, jangan cuma dobol tok, ini harus pakai. Nih, kentut aja tuh orang kudu mikir. Kamu itu ngomong lebih parah dari kentut nih, nggak mikir nih. Kamu Cina Tegal saya tahu, Joseph. Kamu tuh nggak ada nasionalismenya, saya tahu. Kamu kabur dan kamu ganti warga negara. Yang mana nggak ada nasionalisme saya? Apa yang sudah kamu lakukan buat Indonesia? Kamu lepas warga negara. Apa yang kamu sudah lakukan buat Indonesia? Apa yang kamu sudah lakukan buat Indonesia, Umar Bajri? Apa yang sudah kamu lakukan buat Indonesia? Kamu bilang lebih nasional dari saya. Kamu nih orang Jawa, kamu nih orang pribumi, tapi saya lebih Pancasila dari kamu. Kamu sudah lakukan apa buat Indonesia? Kamu sudah lakukan apa buat Indonesia, Bajri? Weh, kamu sudah lakukan apa buat Indonesia? Udah, nggak usah ngomong. Kamu ngomong aja apa? Kamu sudah lakukan apa buat Indonesia? Nah, itu tadi kamu orang Islam sama saja. Kamu saya tanya aja, kamu nggak bisa jawab. Ayo, kita punya banyolan malam ini ya. Ayo, like, up, subscribe ya yang banyak. Ayo. Kamu sudah lakukan apa buat Indonesia, Bajri? Iya, saya membayar devisa segala macam. Devisa gundulmu, kamu bayar devisa, kamu tinggal di mana bayar devisa? Kamu tinggal di mana kamu bayar devisa? Kamu tinggal di mana kamu bayar devisa? Kamu tinggal di mana kamu bayar devisa? Blow on lu, goblok lu, nggak bakal goblok kamu kalau nggak jadi Islam. Saya tinggal di Qatar. Silakan cari saya. Saya kerja saya bayar devisa, saya WNI. Nih, saya kasih tahu kamu nih. Kamu ya, kamu bayar devisamu berapa? Kamu tuh bukan pribumi yang kamu kedua kamu keluar, yang ketiga kamu sudah di dunia maya, yang keempat kamu buron. Kapan pulang Indo? Sebentar, saya mau tanya sama kamu. Orang Indonesia lagi damai. Biarin aja lah. Kamu sekarang aku mau tanya, Kristen buat 1 miliar untuk apa, Paul? Boleh Kristen nyuap. Kamu mau dengar jawaban saya atau kamu mau ngomong sendiri di sini? Kalau saya kan tanya 1 miliar. Enggak, dari tadi kamu nanya, saya jawab. Sekarang saya tanya, kamu nggak jawab. Dasar goblok lo. Apa yang kamu tanya? Aduh, Paul Zong. Loh, tadi saya tanya apa? Pertama, saya tanya kamu. Nih, saya tanya kamu, biaya sidang berapa? Google Zong. Kamu sekali lagi sebut nama Zong, kamu saya remove dari sini. Kamu bilang Zong lagi, saya remove kamu dari sini. Sekarang kita breakdown. Kenapa harus tekan? Aduh, Paul Zong, jangan gitulah. Kamu harus diskusi, harus 2 arah, dan monolog aja. Ini bukan Charlie Chaplin. Kamu sekali lagi ngomong saya Zong, kamu saya remove dari sini. Ya? sorry. Ya maksud saya ya udahlah, kamu jangan kompor. Kamu kan cuma berani di dunia maya, ya kan? Ya udahlah, kamu sekarang di sana kerja yang benar. Kamu ini kan cari viewer, memanfaatkan kasus KC. Terus buat apa viewernya saya buat ya apa? Kan? Cari viewer. Viewernya saya buat apa?
Ya monetize YouTube. Monetize YouTube apa dong. YouTube saya bisa dimonetize semua? Buat apa? Hah? Oh iya. Nggak Kemarin ada. aja waktu kamu ditendang sama si Saifuddin Ibrahim, ketakutan kan? Kenapa takut? Apa saya ditendang? Waktu Ditendang apa saya ditendang sama Saifuddin Ibrahim? Karena YouTube itu salah satu sumber pemasukan kamu, so. Kamu tuh Kapan saya ditendang sama Saifuddin Ibrahim? Nah ini dia, kamu semua fitnah semua, bangsat semua nih orang Islam ini kerja dari fitnah. Ditanya sumbangsinya kamu ke Indonesia apa? Ya, saya tanya kamu, sumbangsinya kamu buat orang Indonesia apa? Kamu nggak bisa jawab. Saya tanya kamu biaya sidang berapa? Kamu nggak bisa jawab. Ya, sekarang saya tanya kamu, kamu bilang saya ditendang Saifuddin. Kapan Saifuddin apa sanggup tendang saya? Ya, yang bisa adalah saya singkirkan rekeningnya di sini, ya kan? Mana sanggup Saifuddin tendang saya? Mana dia berani sama saya? Kartunya dia sama saya semua. Kartu matinya Saifuddin sama saya semua. Ya, jadi bagaimana mungkin Saifuddin mau tendang saya? Nggak bisa lah. Ya, oke. Sekarang saya tanya dulu pertanyaan, kamu jawab ya. Biaya sidang berapa? Ya, silakan jawab Umar Bajri. Kalau kamu nggak jawab, saya mute lagi. Kalau ngomong sama saya satu-satu, jangan nyerocos kayak orang edan, kayak Muhammad kesurupan lu. Jawab, silakan Umar Bajri, nyalakan mikrofonnya. Biaya sidang berapa? Satu-satu ya, ngomongnya ya. Umar Bajri, nyalakan mikrofonnya. Ya, itu kan nggak berani jawab ya sekarang kalau ditanya baik-baik. Ngomong manrocos terus. Saya jawab. Biaya sidang berapa? Nih, kamu kan di sana pakai komputer kan? Nih. Kamu sama saya jangan ngakik-ngakik-nguk. Biaya sidang berapa? Jawab ya. Silakan nyalakan mikrofonnya. Kurang dari 1 miliar. Kurang dari 1 miliar. Iya, berapa? Kurang dari 1 miliar itu berapa? Kamu jangan ngomong kurang. Kamu kan bilang sudah sama-sama tahu. Sekarang kamu berapa? Kamu silakan googling, jangan suruh orang. Saya bukan babunya kamu. Ya, kamu mau kasih duit saya berapa? Suruh googling. Sekarang kamu cari googling biaya sidang berapa? Ya. 999 juta. Yang 1 juta Pak operasional Pak Paul. Gundulmu peang. Kamu kasih buktinya kalau ngomong di sini. Kok pakai 990 juta, dasar orang goblok, orang Islam kayak Muhammad kamu gobloknya ini. Aduh, nggak umatnya, nggak ustadznya, nggak nabinya, gobloknya sama aja. Ya. Jadi berapa biaya sidang? Lo on lo, oke. Jadi nggak bisa ya. Jadi biaya sidang dia nggak bisa tahu. Saya kasih tahu kamu ya, biaya sidang itu satu, ya kan? Satu untuk bayar pengacara. Pengacara itu kalau bilang pro bono, katanya pengacaranya pro bono, ya. Anda tahu tetap ongkos jalannya tetap dibayarin. Kemarin Saifuddin katanya kasih 20 juta buat ongkos jalan. Wartawan dibayar nggak? Harus bayar. Kalau nggak datang. Ya kan? Karena bayarnya kemarin kemurahan, tidak ada satupun liputan jumpa pers itu yang ada di itu apa namanya? Diliput sama mereka. Karena harus bayar, bayarnya kurang. Semua itu kudu bayar. Ya kan? Uang jalan, uang apa, uang segala macam. Karena bukan dari inisiatifnya wartawan sendiri untuk meliput kejadiannya saya, orang datang meliput ke saya. Ya kan? Nah, jadi biaya sidang itu udah kelihatan tuh. Cekereme yang begitu itu bisa 100 juta. Ya. Kalau biaya sidangnya sendiri ketok palunya itu paling 20.000 perak. Paling banyak juga 100.000 ketok palunya. Cetok, bersalah dengan biaya sidang 100.000 rupiah. Paling murah sekali itu. Ya dihukum denda dengan 100.000 rupiah. Tetapi begitu masuk, ngasih datang, pengacara datang. Satu pengacara harus dibayar pro bono juga aku dibayar uang transportnya 1 juta, 1 juta, 3 orang 3 juta. Segala macam pernik 100 juta. Lalu dia butuh saksi ahli. Kalau saksi ahlinya Yusuf Manubulu ya nggak usah keluar duit. Kalau saksi ahlinya Yosua Tewo nggak usah keluar duit. Kalau saksi ahlinya Gus Nusron ya kudu keluar duit. Ya, kalau saksi ahlinya harus dosen UI, ya kudu keluar duit. Berapa bayarannya? Sekali saya seminar, tampil, saya dibayar 50 juta. Ya kudu bayar 50 juta. Ada yang 200 juta. Ya. Jadi itu Umar Bajri itu goblok, tapi nah itu tadi ya, nggak tahu malu ya. Nah itu goblok biaya sidang. Kalau tanya devisa, kalau dia tidak bayar devisa, dia nggak boleh pulang. Dia nggak boleh pergi lagi ke Qatar atau dia nggak boleh pulang. Harus bayar devisa itu bukan itu kewajibannya dia bayar. Goblok bener ini.
Saya mau tanya, kontribusinya dia apa buat Indonesia kalau ngomong saya nggak nasionalis? Nggak ada. Dia aja cari kerjanya di luar negeri. Iya kan? Nah, kalau bilang saya buron, dia goblok. Ya kan? Karena saya warga negara Eropa, saya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum Indonesia, tapi setahu saya warga negara Eropa, mana bisa saya melanggar hukum Indonesia? Goblok lagi nih orang, ya. Jadi itulah kegoblokannya tadi. Ditanya nggak ada yang bisa dijawab. Myanmar, kasusnya Myanmar lagi dia bilang, Myanmar itu karena orang Rohingya itu perkosa orang-orang Buddha di sana. Dibalas nggak terima, malah tawuran. Ngajak tawuran orang Myanmarnya kan geblek. Bahkan duta besarnya Indonesia aja bilang itu memang orang Rohingya yang geblek. Duta besar Indonesia buat Myanmar aja bilang itu Rohingya yang geblek. Ya, nah itu tadi. Masa saya mau percaya sama Umar Baji? Kita percaya duta besar dong gimana? Kan ada di sana. Emang Umar Baji ada di Myanmar. Nah itu tadi goblok. Akhirnya kan kabur, ya kan? Tadi kan ya kan dia yang kabur sendiri. Itu tadi nggak tahan. Di sini pokoknya kalau nggak geblek nggak tahan. Orang Islam itu makin lama makin geblek pokoknya. Aduh. Anakku ini belum tancap gas saja sudah 4.000 nih kita nih. Makanya ya macam Muhammad gobloknya tadi si Bajri itu. Tadi saya tanya lagi dengan si Muhammad penistaan si KC menista agama. Oh, kalau di Indonesia KC disebut menista agama karena menafsirkan kitab suci yang bukan. Anda menafsirkan itu sudah penistaan. Nggak usah ngomong apa itu sudah penistaan. Termasuk si Irna Nurul CS. Tetapi kan dia bilang udah lupakan yang sudah lalu. Nah itu goblok juga. Ya. Katanya syarat pendirian harus 10. Nah itu GKI HKBP Philadelphia udah 500 jemaatnya. Tetap nggak boleh. Kan goblok bener ini orang satu kan. HKBP Philadelphia itu 500 jemaatnya. Tetap nggak boleh. Nggak boleh ibadah. Nah itu tadi goblok dia. Itulah tadi orang Islam. Kalau nggak goblok nggak Islam deh. Alias kalau Anda jadi Islam Anda sedang memutuskan untuk jadi goblok. Ya. Terus tadi NU penjaga Gundul Mupeyang. NU penjaga apanya? Nah itu 3 juta orang yang dianggap PKI dibunuh sama orang NU itu. Ya, penistaan agama sumbernya dari Muhammad. Dia yang ngutak-ngutik orang Kristen dulu. Dia melakukan tindakan rasisme, bunuh Yahudi. Tidak akan ada hari kiamat sebelum orang-orang Yahudi itu dibunuh. Ya, haditsnya udah jelas. Nah itulah makanya ya. Oke, kita lanjut.